Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel SYP Dokumenter. Ini adalah video ketiga dari pembahasan penanaman pohon cabai ya. Dan di video kali ini saya akan memperlihatkan hasil dari tanaman cabai umur sekitaran 2 minggu 3 minggu. Oke, kita akan mewawancarai dari yang punya tanaman ini dan dia ahli di bidangnya, yaitu Kang Enjang. Oke, jangan kemana-mana, saksikan terus SYP Dokumenter. Nah guys, kita sudah sampai di penanaman pohon cabai yang umurnya sekitar 2 minggu 3 minggu, dan kita akan langsung menuju narasumber kita. Kita ganggu sebentar ya. Oke, Kang Jang, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, gimana Mang Bu? Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Oke, ini saya mau minta ilmunya lagi nih, atau spill penjelasan untuk tanaman cabai ini yang kelihatannya subur banget. Oke, apa rahasianya sampai bisa seperti ini? Oh, iya Bang. Oke, kita sambil duduk saja ya supaya santai. Mungkin yang pertama mau ditanyakan apa dulu Bang? Ini pas ditanam ini usianya berapa? Lalu ditutup ini supaya apa? Serta jika sudah terjadi umur 3 mingguan ini, apa yang akan dilakukan nanti ke depannya? Oke. Mungkin yang saya mau jelaskan di sini Bang, awal pertama kita tanam itu yang pertama di umur 30 hari setelah semai Bang. Oh, 30 hari setelah semai. Paling mentok itu di umur 40 hari setelah semai Bang. Paling mentok itu kalau misalkan kita paksakan itu tanamannya akan kerdil, dia akan susah tumbuh gitu Bang. Nah, yang namanya pohon cabai itu yang saya ketahui itu di umur 40 ke bawah Bang. 40 hari ke bawah kalau misalkan kita mau menanam ke lahan kita. Untuk ukuran tingginya perkiraan berapa senti Kak? Untuk ukuran tinggi itu macam-macam Bang. Macam-macam, kalau misalkan ini sekitar 10 sentian Bang lah. 10 sentian ketika kita keluarkan dari tempat persembahyan kita. Iya, yang di video kemarin tuh ya? Ya itu Bang. Sebelum kita tanam, kita harus mengolah lahannya dulu dengan cara dibajak ya. Dibajak, kita bikin bedengan dan parit-parit yang kelihatannya di sini itu airnya banyak ya Bang. Airnya banyak dan kita harus agak ditinggikan. Kenapa? Karena itu akan mengundang jamur kalau misalkan kita kasih pendek ya. Ini kisaran ada 40 atau 50 cm ke atas biar air tidak ngegenang gitu Bang. Biar salurannya lancar. Iya, seperti ini kayaknya. Dan ini untuk fungsi plastik ini apa itu Bang sebenarnya itu? Sebenarnya ini buat biar kita tidak terlalu capek ya Bang, biar tidak, kan kita kalau misalkan bisa-bisa aja sih tanam cabai tidak pakai plastik seperti ini. Tapi buat biaya pembersihannya itu loh Bang, buat biaya yang namanya lahan pasti banyak rumput yang tumbuh gitu Bang. Kalau misalkan kita tidak kasih plastik musa seperti ini, yang otomatis rumput akan cepat tumbuh, dan rumput itu awal mulanya terjadinya jamur Bang. Dan ini pula ada 2 fungsinya. Yang pertama nahan air hujan supaya tidak terlalu banyak masuk ke bedengan. Yang kedua itu biar hama kalau misalkan silau ya Bang, kalau misalkan dari pantulan warna ini, jadi warna bedengan ini berpengaruh gitu ya? Berpengaruh. Kenapa? Karena ini akan memantulkan cahaya ya Bang, memantulkan kilauan yang nantinya akan menghalau jenis-jenis hama yang akan menyerang tanaman kita. Seperti itu Bang. Iya benar. Jadi ini intinya untuk menghindari datangnya hama dari atas mungkin ya gitu. Minimalisir seperti itu lah Bang. Iya seperti itu. Nah, sebelum kita tanam, kita sebelum
tanam itu 2 hari atau 3 hari itu kita kasih agen hayati dulu ya bang. Si tanahnya. Kita kocor sama agen hayati, trichoderma sama M4, terus sama apa lagi ya, sejenisnya lah, seperti organik gitulah ya. Jadi ada campurannya gitu. Nah setelah itu 3 hari setelah penutupan musa kita langsung melakukan penanaman ya bang. Kalau misalkan penanaman itu usahakan di sore hari. Ya, jadi itu enggak asal-asal ya? Nggak bisa asal-asalan kita, asal ada waktunya nih, segini, nggak bisa. Biarpun kita tengah hari itu nggak bisa bang. Kenapa? Karena itu akan merusak tanaman mungkin ya? Lebih ke stres. Tanaman itu akan stres bang kalau misalkan kita tanam di waktu panas terik gitu bang. Dan itu cepat atau lambat dia itu akan layu dan cepat mati gitu bang. Nah kalau misalkan kita tanamnya di sore hari itu akan meminimalisir panas, dan gitu dia pun akan mempunyai waktu yang panjang buat masuk ke paginya, karena hawa pun tidak terlalu panas karena apa, menuju ke waktu malam gitu loh bang. Jadi adem gitu loh bang. Iya. Oke bang, ini untuk kira-kira bisa sampai berbuah ini tinggal nunggu berapa hari lagi nih ya? Kalau misalkan menunggu buah ini ya, kita coba lihat nih bang. Udah pecah tunas ya, tuh udah bercabang ya. Ini sebentar lagi dia akan mengeluarkan 2 cabang ya. Di sini tuh ada 2 cabang yang dia tuh akan membentuk huruf Y. Nah di sini tuh akan membentuk huruf Y, dan dia tuh otomatis dia itu sudah memasuki masa generatif. Dan di situ pula kita harus mengganti pupuk dan agen hayati berbeda yang harus kita kasih gitu loh bang. Yang namanya makan buat bayi beda, buat masa pertengahan beda, buat masa pembuahan juga beda loh bang. Berarti ini masuk kategori masa pertengahan ini ya? Masa pertengahan masuk ke generatif bang. Masuk generatif buat masa pembuahan. Itu bang, kira-kira untuk berbuahnya dari 0 itu ya, perlu berapa hari itu bang? Menurut pengalaman saya, kalau misalkan dari 0 sampai berbuah dari semenjak tanam di lahan itu sekitar 3 bulanan lah. 3 bulanan sampai 3 bulan setengah itu udah bisa kita panen nih bang. Awal panen itu kita ambilnya dari sekitar 100 harian lah. Oke, mungkin kita akan menuju cabai-cabai yang sudah berbuah mungkin ya. Bisa kita spilkan bang? Kalau misalkan buat yang berbuah ada di sana, cuman itu udah nggak dirawat lagi. Tapi coba kita lihat aja, kalau misalkan ada buahnya ya kita review ntar hasilnya seperti apa. Hasil dari tanaman cabai yang kita tanam itu kurang lebihnya seperti itulah. Nah, oke, yuk kita ke tempatnya. Di sebelah mana bang ini? Paling di sebelah sana bang. Ya. Oke, kita akan menuju ke pohon cabai, tanaman cabai yang sudah berbuah, dan kita lihat untuk hasil buahnya ya. Mungkin ini sebagai contoh hasil dari tanaman cabai yang kita review, yang kita spill dari awal sampai berbuah seperti ini. Oke, nah ini kita sudah sampai di pembuahan cabai ya. Merah-merah guys. Hadiah lu. Iya nama Nah, di sini saya mau memperlihatkan ya tanaman cabai yang saya tanam itu seperti apa. Ini tuh buah cabai jenis ori ya. Jenis ori, buahnya seperti ini. Tuh, coba lihat. Merah merona ini. Kebayang ini pedas. Pokoknya mah heuhah we. Pisan ya. Nah, oke, dan ini untuk pohon yang ini sudah berapa ini tuh umurnya? Kita udah, emang sih saya udah tidak rawat lagi tanaman yang ini, karena kalau misalkan kita lihat di sini tuh udah apa,
baik buahnya juga udah sedikit ya. Iya. Nah, buahnya udah sedikit, udah gitu. Coba kita lihat nih. Nah, Bang. Oh, Ini tuh ini kenapa nih, Bang? udah terkena patek ya, Bang. Nah, itu yang namanya patek itu udah sulit dikendalikan kalau misalkan udah populasinya lebih dari 30% tadi, Bang. Oke, berarti ini untuk sebagian contoh dari hasil tanaman yang kita review tadi. Nah, seperti ini pokoknya panjang-panjang, gede-gede. Panjang-panjang. Oke, dan untuk video berikutnya kita akan bahas tentang penyakit yang biasa menyerang buah cabai ya, buah bukan pohon ya, tapi buah cabai seperti ini. Oke, tetap stay di SYP Dokumenter.